Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani merespon positif mimpi SBY satu gerbong kereta bersama Jokowi dan Megawati. Jokowi menyebut mimpi SBY sebagai mimpi semua orang, sementara Puan berharap suatu hari mimpi SBY bisa menjadi nyata. Presiden Joko Widodo mengatakan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono soal kebersamaan Presiden dan mantan Presiden adalah hal yang baik. Sebelumnya mimpi itu diceritakan oleh SBY melalui akun Twitternya pada Senin lalu. Dalam cuitannya, SBY mengungkap mimpinya naik kereta bersama Jokowi, Megawati, dan Presiden ke-8 Indonesia. Namun SBY tidak menyebut siapa Presiden ke-8 RI yang dimaksud. Menurut Jokowi, mimpi SBY adalah mimpi semua orang, di mana para pemimpin dan pemimpin terdahulu Indonesia bersatu membangun bangsa. Ya, bagus. Ibu udah baca belum pasalnya? Kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya. Sementara Putri Megawati yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut mimpi SBY sebagai pertanda yang baik. Menurut Puan, pertemuan Megawati dan SBY mungkin saja terjadi. Ya, mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tidak ada kata tidak, semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup ya. Senada dengan Jokowi dan Puan, Partai Demokrat berpendapat mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu merupakan hak dari seluruh masyarakat Indonesia. Harapan publik, harapan masyarakat yang disampaikan ke saya secara langsung banyak sekali. Bagaimana jika dua pemimpin ini bertemu lagi, meskipun dahulu juga sudah bertemu dan dalam beberapa waktu kan bertemu di Bali juga bertemu gitu, dalam momen tertentu bertemu, tapi memang tidak seintens atau seseru atau ketika Mas Ahaye dan Mbak Puan gitu kan, karena dilihat seperti itu dia membayangkan, waduh kalau anaknya dan putrinya bisa begitu, mengapa enggak bapak dan ibunya begitu, itu suara di publik. Mimpi SBY naik kereta satu gerbong bersama Jokowi dan Megawati dicuitkan tepat sehari setelah putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu dengan Putri Megawati, Puan Maharani. Mimpi itu pun menimbulkan banyak interpretasi. Salah satunya terkait potensi rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Demokrat. Tim Liputan BUniverse. Mimpi SBY rekonsiliasi atau imajinasi? Kami akan membahasnya bersama Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan, dan Herzaki Mahendra, Kepala Bakomsra Partai Demokrat. Selamat sore Bang Ansy, Bang Zaki. Selamat sore Stefani, Bung Zaki, Baik. Selamat sore. Baik, sepertinya Bang Zaki masih belum bergabung. Saya akan ngobrol dulu nih dengan Bang Ansy. Kalau Pak Jokowi mengatakan mimpi Pak SBY, mimpi kita semua. Bu Puan mengatakan bahwa masih ada harapan untuk adanya pertemuan antara Pak SBY dan Bu Mega. Sebenarnya bagaimana sih Bang Ansy, PDIP sendiri memaknai mimpi dari Pak SBY ini? Ya, yang pasti ini kan kita diminta untuk coba menafsirkan atau membaca mimpi Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ingin mengutip ya sebuah buku yang ditulis oleh filsuf dan juga psikolog Sigmund Freud, judulnya Interpretation of Dream. Itu di situ Freud mengatakan bahwa mimpi itu adalah simbol atau ungkapan untuk mewujudkan pemenuhan harapan atas keinginan yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya ada jembatan antara realitas di satu sisi dengan keinginan atau ekspektasi di sisi lain. Dan menurut saya mestinya lebih tepat mimpi Pak SBY ini diartikan sebagai mengimpikan. Jadi ada sebuah visi dan juga ada sebuah orientasi yang ingin dicapai. Kita melihat, kita membaca analogi yang digunakan itu adalah kereta api, kemudian Gambir dan juga Solo. Saya kira kalau kita bicara soal Gambir, saya maknai itu sebagai sebuah titik pijak. Dari mana visi titik berangkat ini menuju ke Solo, ini adalah merupakan sebuah orientasi dari sebuah perjuangan, sebuah kerja besar yang ingin dicapai
oleh para tokoh-tokoh terbaik bangsa ini. Mereka adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, dan juga disebutkan Presiden ke-8 yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional ini. Analogi kereta ini menurut saya menarik, karena kita tahu kalau kereta itu jalannya lurus, tidak terjebak macet, nyaman, aman, tanpa hambatan. Dan kereta ini ada gerbong-gerbongnya. Saya maknai, jelas titik berangkatnya, ada visi yang mendasarinya, ada tujuan orientasi yang ingin dicapai oleh bangsa ini, dan gerbong itu menunjukkan bahwa meskipun kita berasal dari partai-partai politik yang berbeda, namun sebenarnya kita memiliki spirit, memiliki orientasi, ekspektasi perjuangan yang sama. Karena itu terus terang saya menyambut positif. Bagi saya mimpi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah mimpi yang positif dan konstruktif. Ini adalah sebuah vitamin yang bisa mendorong ataupun menciptakan sebuah harmoni bangsa. Dan saya kira sebagai anak bangsa, kita semua merindukan bahwa tokoh-tokoh bangsa kita ini bisa duduk secara bersama. Dan kalau bicara dalam konteks PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, Ketua DPP kami, itu sudah menunjukkan tidak saja sekedar mimpi, tapi sudah bertemu secara konkret dalam perjumpaan politik bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang inklusif, yang terbuka, bersedia untuk berkomunikasi, membangun jembatan komunikasi dan kerjasama, karena kita sadar mengurus bangsa ini dengan kompleksitas persoalan yang begitu beragam, yang tidak sederhana, tentu butuh bergandengan tangan dan butuh kerja gotong royong. Baik. Saya kira demikian. Saya yang bisa. Bukan imajinasi tapi harapan ya. Saya ingin tanyakan ke Bang Zaky. Bang Zaky sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Zaky. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Selamat sore. Bang Zaky, kalau tadi Bang Ansy mengatakan bahwa mimpi ini bisa diinterpretasikan sebagai keinginan untuk harapan yang ingin dipenuhi. Apakah benar nih mungkin ada harapan di balik mimpi Pak SBY yang kemudian diberitahukan kepada publik melalui akun media sosialnya yang kita tahu followersnya banyak sekali. Ada harapan untuk Pak SBY bisa bertemu dengan Bu Mega dan juga Pak Jokowi, Bang Zaky. Ya, kalau kita cermati betul-betul sebenarnya apa yang disampaikan Bang Ansy tadi sudah mencakup hampir semua interpretasi dari mimpinya itu ya. Saya sangat senang sekali gitu. Ternyata kita seiring sejalan ya Bang Ansy. Memang seperti yang disampaikan kepada kami juga, apa yang disampaikan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY melalui tweetnya ini, beliau ingin ada pesan utama yang ingin disampaikan gitu, yaitu ada kebersamaan antara para pemimpin bangsa. Bagaimanapun, 3 nama yang disebutkan dalam tweet ini adalah putra-putri terbaik negeri ini yang pernah mendapatkan kesempatan memimpin negeri ini. Pak Joko Widodo, kenapa saya sampaikan pernah? Karena ini settingan mimpinya, konteks waktu mimpinya adalah setelah Bapak Joko Widodo ini lengser, tidak lagi menjabat. Sehingga kan digambarkan dalam tweetnya, Pak Joko Widodo menjemput Bapak SBY, lalu bersama-sama menjemput Ibu Mega. Lalu kemudian ke Stasiun Gambir, di sana sudah menunggu Presiden RI yang ke-8. Nah, disinilah yang ingin ditunjukkan, ditampilkan bahwa keguyupan, bahwa bagaimanapun Pak Joko Widodo, Bapak Susilo Yudhoyono, Pak SBY, Ibu Mega, ini bukan berada di gerbong yang berbeda. Memang mereka berasal dari partai yang berbeda. Memang yang satu dari Solo, yang satu dari Pacitan, yang satu dari Blitar, kita bisa sampaikan, karena Bung Karno dari Blitar gitu. Tetapi tetap saja mereka ini sama-sama presiden. Ya, di eranya masing-masing yang memiliki pengalaman, pengetahuan, pemahaman yang luar biasa mengenai berbagai permasalahan yang melanda negeri ini dan bagaimana mencari solusinya dan bagaimana solusi terbaik di eranya masing-masing. Sehingga ini merupakan kekayaan dan warisan yang luar biasa yang jika bisa ditularkan kepada generasi selanjutnya, ini akan membuat Indonesia akan bisa semakin berlari kencang. Makanya kemudian beliau juga menampilkan ada Presiden ke-8. Ini akan bisa terjadi akselerasi yang luar biasa jika Ibu Mega, Pak SBY, dan Bapak Joko Widodo ini bahu-membahu, ya, mendukung Presiden ke-8 ini siapapun nanti yang terpilih. Nah, ini kan pesan moral yang luar biasa menurut kami dari Bapak SBY. Benar Bang, memang gerbong tadi, kereta panjang, banyak gerbong, banyak pihak, banyak elemen. Nah, inilah kebersamaan yang perlu kita sama-sama wujudkan. Dan sebenarnya pesan juga dari Bapak SBY bahwa
kepada semua, kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Siapapun yang akan memimpin negeri ini, Indonesia ini terlalu luas untuk bisa diatur oleh satu atau dua orang. Tenang saja. Siapapun pemimpin ke depannya, harapan oleh Bapak SBY bahwa tetap menghormati dan menghargai apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu sebelum-sebelumnya. Dan yang Presiden ke-8 ini tetap saja memberikan ruang untuk kepada para presiden ini menghormati dan menghargai seperlunya. Sesuai dengan kapasitas sebagai mantan pemimpin nasional. Beda koalisi tidak harus Ini yang gitu ya Bang Zaki. Tapi menarik Bang Ansy kalau tadi kita menelaah diksi-diksi yang digunakan dalam cuitan Pak SBY ini. Ada kemudian kata-kata kemudian gerbong dalam kereta dan juga ada penyebutan daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemudian banyak yang mengaitkan bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kan kita tahu selalu menjadi lumbung suara setiap ada pilpres, pilkada dan sebagainya. Apakah ini memang menurut Anda ada kaitannya nih dengan pemilu 2024 mendatang Bang Ansy? Yang pasti saya kira Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak bicara semata dalam perspektif angka atau angka-angka elektabilitas terkait kontestasi. Beliau bicara lebih tinggi dari itu, terkait dengan values atau nilai. Nilai-nilai bagaimana kebersamaan, inklusivitas, gotong royong, bagaimana membangun harmoni bangsa, bergandengan tangan. Saya kira level komunikasi politik yang disampaikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks itu. Dan saya yakin kandidasi kontestasi dalam eleksi 2024 ini tentu akan berjalan semakin positif dan juga akan aman. Karena apa? Karena kita melihat beberapa figur sentral. Antara lain ya Ibu Megawati Soekarno Putri yang disebutkan, juga Presiden Joko Widodo dan PSBY ini ternyata digambarkan bahwa memang memiliki komitmen yang kuat untuk bagaimana ya meletakkan fondasi yang baik sehingga kemudian ekspektasi harapan perjalanan bangsa ini menuju kepada tujuan yang on the right track. Ya, analogi kereta, analogi gerbong, ya, analogi kemudian stasiun Gambir, bahwa kemudian turun di Solo dan kemudian ada yang ke Pacitan, ada yang ke Blitar, ada yang di Solo. Menurut saya ini menggambarkan kebinekaan Indonesia. Tetapi bahwa dalam perjalanan, saya kira kalau kita dari Jakarta, Gambir ke Solo, itu ada beberapa jam, saya kira akan terjadi obrolan-obrolan yang berkualitas ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita bisa membayangkan cerita mimpi seorang Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini. Baik, begitu banyak makna positif ya dalam mimpi Pak SBY ini. Bang Zaki, ada juga yang kemudian menafsirkan sosok Presiden ke-8 dalam mimpi Pak SBY ini sebagai sosok Mas AHY, atau diartikan sebagai mungkin ada keinginan dari Pak SBY untuk melihat putranya menduduki kursi RI 1, Bang Zaki. Bagaimana? Ya, memang bagaimanapun mimpi Pak SBY ya sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ansy. Ini berbicara lebih besar sebenarnya dari sekedar proses kandidasi, kontestasi, atau Pilpres 2024, apalagi merujuk, mohon maaf ini, kepada sosok Mas AHY belaka. Karena Pak SBY kalau berbicara di publik itu tidak berbicara untuk katakanlah merujuk pada tokoh atau sosok tertentu, tapi lebih pada berbicara mengenai suatu keadaan, situasi, permasalahan bangsa dan negara. Memang sama ini seperti yang ditemui oleh saya ini baru aja dari Teluk Kramat, ada namanya Jawa, Jaya Selatan, di Kabupaten Sambas, di Kalimantan Barat. Masyarakat di sana, kita kan memberikan bantuan, ya kan? Tapi dalam memberikan bantuan itu, ternyata yang ditanyakan sama mengenai mimpi Pak SBY ini dan mengenai koalisi. Jadi apapun memang saat ini, semuanya selalu dikaitkan dengan koalisi, selalu dikaitkan dengan kandidasi, karena memang masyarakat sangat bersemangat. Bagi kami ini tentunya menjadi hal yang sangat positif. Ada kegembiraan, ada semangat publik dalam menyambut Pilpres dan Pileg 2024. Semangat ini tentu harus kita jaga bersama, apalagi tadi seperti disampaikan oleh Bang Ansy, mimpi yang disampaikan oleh Pak SBY ini juga merupakan bagian penting, ya, memberikan pesan kepada publik, terutama masyarakat di akar rumput, bahwa kita bisa tetap bersama, kita tetap bisa bersatu, bahu-membahu berjuang, meskipun kita punya pandangan berbeda, punya tujuan berbeda, mungkin punya capres berbeda, silakan. Yang mau dukung Bang Ganjar silakan, yang mau dukung Pak Prabowo silakan, yang mau dukung Mas Anies silakan. Ayo kita sama-sama saling mengadu nih, mana yang terbaik, mari kita kontestasi, tetapi janganlah kemudian kita cabik-cabik ini, ya, ke persatuan-kesatuan kita. Kita memang Bhinneka Tunggal Ika itu adalah in our blood, ya, memang di daerah kita. Ini yang mau disampaikan oleh Pak SBY melalui tadi, perumpamaan tadi, kebersamaan para pemimpin, Pak SBY, Ibu Mega, dan Pak Joko Widodo, dan juga nanti Presiden ke-8. Tapi kalau kami sangat meyakini, bukan Pak SBY merujuk pada sosok,
di presiden ke-8 ini Baik. beliau tetap membiarkan bahwa itu menjadi wewenang atau ranahnya rakyat. Karena bagi beliau sebagai seorang pejuang demokrasi, demokrasi itu intinya adalah memberikan ruang yang luas kepada rakyat, memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk bisa memilih siapa pemimpin nasional yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Baik. Elit itu hanya menyediakan Baik. menyediakan opsinya, menyediakan alternatif. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Pada Bang kami. Ansy Tapi dan Bang Zaki, kita sama-sama akan menunggu nih kapan pertemuan antara Pak SBY dan Bu Mega benar-benar akan menjadi kenyataan. Tapi untuk hari ini terima kasih Bang Zaki, Bang Ansy sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sama-sama, Stefani. Ya, makasih.